Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuliana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teori kognitif sosial Bandura dan Michel. Dalam materi ini terdapat 4 subbab terpenting. Yang pertama yaitu kaitan teori kognitif sosial dengan teori sebelumnya. Kedua, sudut pandang teori. Ketiga, pengaruh dari teori kognitif sosial Bandura dan Michel. Dan yang terakhir, teori kepribadian kognitif sosial struktur. Baik, saya akan menjelaskan subbab tersebut secara rinci. Yang pertama yaitu kaitan teori kognitif sosial dengan teori sebelumnya. Dalam materi ini dibagi menjadi 4 bagian terpenting. Yang pertama yaitu teori trait, yang kedua teori agresi manusia, yang ketiga berlawanan dengan behaviorisme, yang keempat yaitu teori fenomenologis dan teori konsep kepribadian. Baik, teori trait menyatakan premis paling mendasar, tingkat rata-rata trait dapat dipahami dari kepribadian keseluruhan masyarakat. Teori kognitif sosial meyakini bahwa kepribadian tidak hanya di tingkat rata-rata perilaku, tetapi dalam pola variabilitas suatu tindakan. Teori kognitif sosial sangat kritis terhadap teori trait. Yang kedua, teori agresi manusia. Teori agresi manusia merupakan teori sistem psikologis yang memungkinkan orang untuk memainkan peran aktif dalam proses pengembangan diri mereka sendiri. Itu menurut Bandura pada tahun 2006. Kemudian yang ketiga, berlawanan dengan behaviorisme. Teori kognitif sosial dengan ini menunjukkan bagaimana orang mempelajari pola-pola baru perilaku dengan observasi, bahkan tanpa adanya penguatan. Yang terakhir yaitu teori fenomenologis dan teori konsep kepribadian. Menurut Bandura pada tahun 2006, menurut beliau mereka menekankan masyarakat untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri dan mencoba mengembangkan metode untuk membantu orang mencapai potensi mereka. Kemudian, teori kepribadian kognitif sosial dicetuskan oleh Albert Bandura dan Walter Mischel. Subbab kedua yaitu tentang sudut pandang teori. Sudut pandang teori ini dibagi menjadi 2, yaitu menurut Albert Bandura dan Walter Mischel. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut Albert Bandura terlebih dahulu. Albert Bandura dibesarkan di Kanada, tepatnya di bagian utara Alberta. Beliau menempuh pendidikan di University of British Columbia. Beliau juga pernah bekerja di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu di bidang psikologi klinis di University of Iowa. Ia bekerja di situ karena tempatnya dikenal memiliki keunggulan dalam penelitian tentang proses pembelajaran. Tempat yang kedua yaitu di bidang proses interaktif di psikoterapi setelah mendapat gelar di Iowa pada tahun 1952. Beliau juga memiliki beberapa karya. Yang pertama yaitu tentang penyebab agresif dari keluarga. Beliau bekerja sama dengan Richard Walters. Kemudian diterbitkannya buku Adolescent Aggression oleh Bandura dan Walters pada tahun 1959. Dan buku Social Learning Personality Development diterbitkan oleh Bandura dan Walters pada tahun 1962. Kedua buku tersebut merupakan temuan dan investigasi laboratorium tentang akibat dari proses pemodelan. Karya berikutnya yaitu Principles of Behavior Modification pada tahun 1969. Karya yang terakhir yaitu tentang Monumental Social Foundation of Thought and Action oleh Bandura tahun 1986. Beliau juga memiliki beberapa prestasi, di antaranya yang pertama,
Beliau dipilih sebagai presiden dari Asosiasi Psikolog Amerika pada tahun 1976. Yang kedua, mendapat beberapa penghargaan. Penghargaan pertama pada tahun 1980 yaitu The Association Distinguished Scientific Contribution. Yang kedua pada tahun 2004 mendapat penghargaan American Psychological Association atau APA. Yang terakhir yaitu mendapat gelar kehormatan dari banyak universitas di Amerika Utara dan Eropa. Sudut pandang teori yang kedua yaitu menurut Walter Mischel. Walter Mischel dilahirkan di Wina dan tinggal 9 tahun pertama hidupnya di dekat tempat tinggal Freud. Pendidikan beliau pelajar itu di City College, New York, dan Ohio State Universitas. Karya beliau yaitu yang pertama, Teori Kepribadian Tradisional. Yang kedua yaitu buku Personality and Assessment. Terakhir yaitu argumennya menjadi batu pijakan bagi kontroversi manusia pada tahun 1970-an dan 1980-an. Beliau juga memiliki beberapa prestasi, di antaranya yang pertama pada tahun 1978 menerima The Distinguished Scientist Award. Yang kedua, tahun 1983 mendapat pengakuan dari asosiasi. Yang ketiga, tahun 1999 editor Psychological Review. Yang keempat, pada tahun 1984 menjadi profesor psikologi di Columbia University. Yang kelima, tahun 2002 sampai 2003 menjadi Presiden Asosiasi Penelitian dan Kepribadian, dan yang terakhir pada tahun 2004 beliau menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika. Subbab yang ketiga yaitu pengaruh dari teori kognitif sosial Bandura dan Mischel. Ada dua materi, yaitu yang pertama pandangan teori kognitif sosial terhadap manusia dan pandangan teori kognitif sosial terhadap ilmu kepribadian. Baik, yang pertama yaitu pandangan teori kognitif sosial terhadap manusia. Menurut Bandura pada tahun 1999 itu memusatkan suatu teori kepribadian pada kapasitas kognitif manusia memiliki implikasi kritis. Yang kedua yaitu pandangan teori kognitif sosial terhadap ilmu kepribadian. Freud, Roger, dan Kelly merupakan contoh klasik dari pendekatan pengembangan teori ini. Pada teori ini menekankan penelitian terhadap manusia sebagai seorang individu, menggunakan metode penelitian yang nomotetis dan ideografis. Subbab yang terakhir yaitu teori kepribadian kognitif sosial struktur. Dibagi menjadi 4, yang pertama kompetensi dan keahlian, kedua kepercayaan dan harapan, ketiga kepercayaan diri dan efikasi diri, dan yang terakhir tujuan. Pada intinya dari teori ini adalah perbedaan antar manusia yang kita observasi mungkin tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam emosi. Para teoretikus kognitif sosial memiliki ketertarikan khusus pada kompetensi kognitif dan keahlian untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan hidup. Kemudian ada dua tipe pengetahuan. Yang pertama pengetahuan prosedural dan deklaratif. Kompetensi memiliki dua implikasi. Yang pertama melibatkan kekhususan konteks. Teori kognitif sosial menolak variabel-variabel bebas dari konteks, khususnya ketika membicarakan kompetensi kognitif. Berasumsi bahwa seseorang secara umum lebih kompeten dibandingkan orang lain merupakan hal terakhir yang dilakukan oleh ahli dari teori ini. Mereka menggarisbawahi bahwa kompetensi setiap orang memiliki beragam dari satu domain kehidupan ke domain kehidupan yang lain. Implikasi kedua melibatkan perubahan psikologis. Menurut Bandura tahun 1986, kompetensi diperoleh melalui interaksi sosial dan observasi terhadap dunia sosial. Ide dari teori kognitif sosial dengan demikian dapat diimplikasikan secara langsung bagi aplikasi klinis yang didesain untuk meningkatkan keahlian kehidupan manusia. Seperangkat pikiran melibatkan kepercayaan-kepercayaan mengenai bagaimana sebenarnya dunia dan hal apa yang akan mungkin terjadi di masa depan kita.
Kemudian pikiran-pikiran ini disebut kepercayaan. Lalu ketika kepercayaan tersebut diarahkan kepada masa depan, maka akan disebut sebagai harapan. Yang ketiga yaitu kepercayaan diri dan efikasi diri. Efikasi diri yang dirasakan di sini merujuk pada persepsi seseorang mengenai kapasitas mereka untuk beraksi pada situasi di masa depan mereka. Persepsi efikasi itu sangat penting karena persepsi efikasi diri mempengaruhi sejumlah tipe perilaku yang berbeda. Pada gilirannya, penting bagi pencapaian manusia. Keyakinan efikasi diri sebagian didasarkan pada pengalaman terkait keberhasilan dan kegagalan seseorang. Mengerjakan tugas yang sulit, gigih dalam upaya mereka, tetap tenang dan tidak cemas ketika menghadapi tugas, dan mengelola pikiran mereka dalam pola analitis, itu termasuk manusia memiliki efikasi diri yang lebih tinggi. Sedangkan jika mereka mudah menyerah ketika menghadapi situasi sulit, cenderung lemas pada pelaksanaan tugas, seringkali terganggu, serta gagal berpikir dan berperilaku secara tenang dan analitis, itu merupakan manusia dengan efikasi diri yang lebih rendah. Efikasi diri bukanlah suatu variabel global, dan efikasi diri yang dirasakan bukanlah suatu konsep abstrak mengenai keberhargaan personal. Itu merupakan efikasi diri yang dirasakan berbeda dari harga diri. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan adalah representasi mental dari tujuan suatu perilaku atau serangkaian perilaku. Sistem tujuan seringkali dipahami memiliki suatu struktur hierarkis. Demikian penjelasan materi tentang teori kognitif sosial Bandura dan Michel. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.